warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safila Fiknas Faramolida, nomor presensi 33. Saya dari kelas 12 PPLG 2. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih database itu. Dan nggak cuma itu, saya juga akan menjelaskan tentang struktur, tujuan dan manfaat, jenis dan contoh, lalu ada penerapan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih basis data itu. Seperti saya sampaikan di awal, kita mulai menjelaskan pengertian basis data dahulu ya. Basis data atau database merupakan sekumpulan data yang berhubungan secara logika dan memiliki beberapa arti yang saling berkaitan. Beberapa komponen yang dimiliki oleh sistem basis data yaitu hardware, software, database, DBMS, dan user. Istilah lain dalam database yaitu permodelan data yang merupakan kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan antar data, dan batasan data. Selanjutnya ada struktur database. Yang pertama ada tabel. Tabel merupakan tempat menyimpan data. Yang kedua ada kolom, menyimpan jenis data seperti nama, kelas, dan tanggal. Yang ketiga ada row. Yang keempat ada primary key sebagai penanda unik untuk setiap data. Dan yang kelima ada origin. Nah, di sini sudah masuk ke section tujuan dan manfaat. Yang pertama, mengorganisir data, seperti mengatur data secara terstruktur dalam tabel, baris, dan kolom sehingga mudah dicari, diurutkan, dan dipahami. Yang kedua, ada menyimpan data dalam skala besar, menyediakan tempat penyimpanan yang terpusat dan efisien untuk volume data yang sangat besar. Yang ketiga ada memudahkan pengambilan retrieval data, seperti memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk dengan cepat dan akurat mengambil data yang spesifik berdasarkan kriteria. Lalu ada memastikan integritas data, seperti menerapkan aturan dan batasan untuk memastikan bahwa data disimpan valid, akurat, dan konsisten. Yang kelima ada meningkatkan keamanan data, seperti melindungi data dari akses yang tidak sah, kerusakan, dan kehilangan. Lalu ada jenis dan contohnya. Database yang biasanya saya gunakan adalah database relasional, yaitu SQL. Nah, sebelum itu, kalian pastikan sudah mendownload XAMPP dan jangan lupa ketika ingin menjalankan database, pastikan XAMPP kalian sudah aktif ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang apa itu SQL. SQL merupakan jenis database yang paling tradisional dan umum. Database relasional menyimpan data dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Struktur datanya menggunakan skema yang kaku dan terdefinisi nih, yang dimana kita harus menentukan terlebih dahulu struktur tabelnya. Nah, kita juga butuh bahasa khusus untuk memberi perintah ke database, namanya SQL atau Structure Query Language. Dan contohnya saya sudah cantumkan dalam PPT saya, contoh perintahnya seperti ini, yang dimana artinya perintah tersebut adalah tampilkan semua siswa yang ada di kelas 12 PPLG 2. Nah, apa sih CRUD itu? CRUD juga merupakan macam-macam aktivitas dasar saat bekerja menggunakan database. Di antaranya adalah 1. Create. Create berfungsi untuk membuat dan insert untuk menambahkan isi data tersebut. Lalu ada read dan di dalamnya ada select, berfungsi untuk menampilkan data. Yang keempat ada update untuk mengubah data, dan yang terakhir ada delete untuk menghapus data. Nah, di sini ada penerapan database nih. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian temukan dengan mudah seperti membuat akun game, data nilai rapor di sekolah, lalu ada data absensi siswa, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir nih ada kesimpulan nih. Database adalah fondasi utama pengelolaan database, bukan sekedar tempat penyimpanan data, melainkan sistem terorganisir yang krusial untuk menjaga integritas, konsistensi, dan keamanan informasi. Lalu dengan kemampuannya mengurangi redundancy, menyediakan kontrol akses, dan memfasilitasi pencarian data yang efisien. Database menjadi terstruktur, tak terpisahkan, hampir bagi semua aplikasi modern, mulai dari media sosial, e-commerce, hingga sistem perbankan. Tanpa database yang handal, data akan menjadi kacau nih, dan gak dapat dipercaya dan sulit diakses, menghambat operasional serta pengambilan keputusan yang tepat. Nah, terima kasih buat kalian yang udah menonton dari awal hingga akhir. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Nah, gimana nih? Kalian pastinya udah paham kan tentang apa sih database itu dan gimana cara penerapannya di kehidupan sehari-hari.
Buat kalian yang ingin setelah lulus ingin melanjutkan ke dunia kerja, kalian bisa belajar database dari sekarang. Dan semoga tutorial yang saya buat ini bermanfaat bagi kalian dan berguna bagi kalian. Demikian video yang saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.